Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa-siswi MTSN 6 Tabalong. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak Yuda Ramal Fajar pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk dan garis pada koordinat kartesius. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bentuk pada koordinat kartesius, anak-anak Bapak harus ingat dulu bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang pertama itu ada ini bentuknya namanya persegi panjang, ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, kemudian ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat, yang terakhir ada layang-layang. Tolong ya, biasanya sering tertukar itu ini nih, trapesium sama jajar genjang. Oke, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan anak-anak Bapak. Diketahui segi 4P QRS dengan koordinat titik P min 2,5 dan Q min 2,1, R 4,1 dan S 4,5. Selidiki apakah bentuk segi 4P QRS. Oke, kita selidiki ini bentuk segi 4-nya segi 4 jenis apa. Oke, pertama kita gambar titiknya ya. Titik P min 2,5 obat ke kiri 2, 1, 2,5 berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini titik P, kemudian titik Q min 2,1. Min 2 berarti ke kiri ya. 1, 2,1 berarti naik ke atas 1. Oke, di sini. Kemudian titik R 4,1. Tidak sini ke kanan ya, karena 4 positif. 1, 2, 3, 4. Oke, 1 berarti naik ke atas sini. Oke, sekarang S 4,5 dari sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian 0,5 berarti 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ya. Nah, dari sini kelihatannya udah tahu nih bentuknya. Biar lebih jelas, anak-anak Bapak bikin garis putus-putus sesuai urutan hurufnya. Dari P ke Q, Q ke R ke S ke P. Oke, sehingga bentuknya akan muncul seperti ini. Sudah kelihatan? Bentuk segi 4 apakah ini? Persegi, jajar genjang, trapesium, persegi panjang, atau layang-layang? Persegi panjang ya. Oke, dari sini kita tahu jadi segi 4P QRS berbentuk persegi panjang. Jadi anak-anak Bapak bisa menentukan bentuknya ini setelah digambar. Ya, harus digambar dulu ya. Dulu deh ya. Oke. Sekarang soal kedua. Sebuah bangunan memiliki koordinat A min 3, min 4, min 3, B 3, min 3, C 3,2 dan D min 1,2. Selidiki bangun yang dibentuk oleh titik-titik tersebut. Oke, kita selidiki dulu. Pertama kayak tadi gambar dulu koordinat kartesius seperti ini. Kemudian kita letakkan titik-titiknya min 4, min 3. Oke, berarti ke kiri ya. Min 4. 1, 2, 3, 4. Min 3. Berarti ke bawah. Min 3. 1, 2, 3. Oke, di sini titik A. Titik B 3, min 3. 3 ya, berarti positif. Berarti 1, 2, 3 ke kanan, min 3. Berarti ke bawah. 1, 2, 3. Oke, di sini titik B. Kemudian titik C 3,2. 3,2 berarti 1, 2, 3,2 berarti ke atas. 1, 2. Di sini titik C, yang terakhir titik D min 1,2 berarti ke sini min 1,2. 1, 2. Oke, di sini titik D. Kita hubungkan ya garisnya dari sesuai urutan hurufnya. Dari A ke B, B ke C, C ke D, kemudian D kembali ke A. Maka seperti ini muncul. Oke. Sudah kenal bentuk apakah ini? Nah, ini adalah bentuk trapesium siku-siku ya, atau bisa disebut trapesium saja. Oke, jadi dari sini kalian tahu, jadi titik-titik A, B, C, D itu membentuk bangun trapesium siku-siku, atau cukup trapesium juga boleh ya. Pokoknya dia bentuknya trapesium siku-siku. Di sini siku-sikunya.
sekarang kita pada pelajaran garis pada koordinat kartesius, kita akan mengenali garis-garis yang biasa dibentuk pada koordinat kartesius. Kalau kalian mau cek di buku juga ada di halaman 33 pada LKS kita. Oke, pertama Bapak jelaskan. Nah, ada beberapa jenis garis yang Bapak jelaskan di sini ya. Ada dua aja sebenarnya detailnya. Cukup kita pelajari apa itu garis sejajar dan apa itu garis yang tegak lurus ya. Perhatikan ini contoh garis yang sejajar. Garis A sejajar dengan garis B. Ini A dan B sejajar. Sejajar itu maksudnya seperti mana? A dan B itu dikatakan sejajar apabila A diperpanjang, B juga diperpanjang sampai tak terhingga, dan dia tidak pernah bertabrakan atau tidak pernah memotong. Nah, itu namanya sejajar. Contohnya pada tanda sama dengan. Nah, itu tanda sama dengan itu sejajar. Ini juga A, ini B. Ini kalau kita perpanjang terus, ini mereka tidak akan bertemu atau tidak akan bertabrakan. Itu namanya sejajar. Ya, perhatikan penerapannya pada koordinat kartesius. Garis A dan B sejajar dengan sumbu X. Yang mana sih sumbu X? Yang tegak atau yang datar? Ingat gak lagi? Sumbu X itu yang datar ya. Oke, yang datar. Ini garis A, ini garis B. Nah, ini perhatikan garis A dan sumbu X, dia sama arahnya, mendatar juga. Maka ini ketika diperpanjang, garis A, garis B, dan sumbu X, mereka tidak akan bertemu. Nah, maka itu dikatakan garis A dan B itu sejajar dengan sumbu X. Di contoh yang lain, ini dia sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Harus ingat dulu ya. Sumbu X itu yang datar, sumbu Y itu yang tegak. Jadi garis A dan B sejajar dengan sumbu Y, artinya A dan B itu juga tegak. Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan. Ini A arahnya ke atas, Y juga arahnya ke atas, B juga arahnya ke atas. Ini tiga garis ini kalau kita perpanjang terus dia tidak akan bertabrakan. Kenapa tidak akan bertabrakan? Karena dia sejajar. Oke, sekarang ada yang namanya bentuknya tegak lurus atau berpotongan. Mirip ya. Kalau berpotongan itu dia memotong biasa aja, nak. Kalau tegak lurus itu ini. Dia tepat membentuk siku-siku, satu tegak, satu datar. Atau seperti ini. Dia memotong dan sini ada tanda siku-sikunya. Itu menandakan dia tegak lurus. Pokoknya tegak dan datar, tegak dan lurus. Ini contoh. Garis A dan B itu tegak lurus dengan sumbu Y. Artinya A dan B dia tepat menusuk tegak ya. Perhatikan ini garis A, ini garis B. Katanya dia tegak lurus dengan salah tulis ini. Ya, perbaiki di LKS kalian kayaknya juga salah tulis. Di sini maksudnya salah ya. Yang benar itu tegak lurus dengan sumbu X. Kalau yang ini dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, itu ya, diperbaiki juga nanti di LKS kalian. Ini garis A dan B, ini A dan B ya. Perhatikan sebentar. Nah, ini garis A, ini B. Dia tepat memotong sumbu X tegak lurus. Ini ada tanda tegak lurusnya. Artinya dia ini sumbu X, ini A dan B, dia tepat memotong atau menusuk tegak ke sumbu X. Maka disebut garis A itu tegak lurus dengan sumbu X, garis B juga tegak lurus dengan sumbu X. Tapi kalau dia tegak lurus dengan sumbu X, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Itu perhatikan hati-hati ya. Jadi A dan B ini dia sejajar dengan sumbu Y, tapi dia tegak lurus dengan sumbu X. Oke, begitu juga dengan ini. A dan B dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ini A dan B. Dia tepat memotong sumbu Y ini, sumbu Y. Ditusuknya dari sini, set. Nah, itu dia tepat menusuk atau memotong tegak lurus. Begitu juga dengan garis B. Maka dikatakan garis A dan B itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Tapi dia sejajar dengan sumbu X ya. Oke, perhatikan contoh soalnya seperti ini nanti. Ini ada di halaman 38, soal nomor 20. Perhatikan. Garis K melalui min 3,5 dan garis K melalui titik
min 3,5 dan 0,5. Kemudian adapun garis M melalui titik min 3,3 dan min 1,3. Posisi garis K dan M adalah, oke kita cek ya. Kita gambar dulu garis K. Cara menggambar garis K, ini kan diketahui dua titik nih, min 3,5 dan 0,5. Kita gambar dulu min 3,5. Berarti sini ya, 1, 2, 3, min 3,5 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini titik min 3,5. Kemudian titik 0,5 di tengah, 0,5. 0 ya dia pertamanya, berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap di sini. 0,5, maka naik ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini titik 0,5. Kemudian kita bikin garis. Nah, garis melalui dua titik tadi. Jadi kalau kalian perhatikan caranya itu di garis ya. Jadi kita garis, letakkan menggaris supaya karena titik ini dan titik ini, kemudian bikin garis. Nah itu yang disebut garis K tadi namanya. Ini garis K. Kemudian kita gambar lagi garis yang satunya, garis M, titiknya terlihat min 3,3. Berarti 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3, ke atas juga 3, 1, 2, 3. Oh ini titik min 3,3, kemudian titik min 1,2, min 1,3. Berarti ke kiri 1 satuan, 1,3, berarti ke atas 3 satuan, 1, 2, 3. Di sini ya. Kita gambar lagi garis M, letakkan menggaris kalian supaya kena dua titik ini. Kemudian kita garis dari sini ke sini. Oke. Nah, ini garis K, ini garis M. Gimana posisinya terhadap sumbu X atau sumbu Y? Kita cek terhadap sumbu X dulu ya. Terhadap sumbu X, gimana? Dia sejajar atau tegak lurus? Ini K, ini M, ini sumbu X. Bagaimana? Dia tegak lurus atau sejajar dengan sumbu X? Nah, terhadap sumbu X, mereka adalah sejajar ya. Karena ini kalau kita perpanjang, ini perpanjang, sumbu X-nya juga diperpanjang, mereka tidak akan pernah bertemu. Artinya sejajar. Atau biar lebih mudah seperti ini bentuknya mendatar, ini juga letaknya mendatar, ini juga mendatar, maka dia sama-sama mendatar, berarti dia sejajar. Ada nggak pilihan di sini sejajar sumbu X? Ada ya? A, ya udah, jawabannya A. Tapi kalau misalkan tidak ada jawabannya, kita cek terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y dia bagaimana? Terhadap sumbu Y dia sejajar atau tegak lurus? Terhadap sumbu Y dia tegak lurus. Perhatikan ini, dia memotong sumbu Y tepat yang menusuk, tegak lurus di sini. Ada nggak situ pilihan tegak lurus terhadap sumbu Y? Tidak ada ya. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu dia sejajar dengan sumbu X. Oke anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak doakan semoga ilmu yang kalian peroleh berkah dan juga bermanfaat. Silakan nanti jika ada yang kurang paham, tanyakan di grup WhatsApp, nanti akan Bapak respon. Setelah ini silakan kerjakan soal-soalnya untuk Bapak ambil nilai untuk khusus bab 2 koordinat kartesis. Bapak akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.